Setelah Ordo Karmel mengembangkan komunitas dan juga ordo di Pulau Jawa, pada tahun 1965 atas undangan dari Uskup Medan, yaitu Ferrerius van den Hurk Kapusin, untuk berkarya di Keuskupan Medan. Dan pada waktu itu Komisaris Jenderal adalah Romo Martinus Sarko Dipoyudo, dan dengan situasi politik yang tidak mendukung pada waktu itu karena pengaruh PKI, Ordo Karmel membuka komunitas di Keuskupan Agung Medan. Nah, pada waktu itu bukan hanya dalam komunitas atau berkarya di paroki, tetapi juga memindahkan teologi di Pematang Siantar, artinya di Keuskupan Agung Medan. Para Karmelit pertama yang berangkat ke Keuskupan Agung Medan untuk merintis Ordo Karmel di Keuskupan ini adalah Hildiardus Cos van Wanrooy, Romo Quirinus Kramer, dan seorang bruder bernama Redentus Handoyo Gunawan. Mereka berangkat dari Malang pada tanggal 11 Maret 1965 dan tiba di Jakarta pada tanggal 19 Maret tahun 1965. Dan setelah itu mereka terbang dari Jakarta ke Medan dan sampai di Pematang Siantar pada tanggal 20 Maret 1965. Mereka berangkat ke Jalan Bali untuk mendirikan komunitas teologi. Setelah para Karmelit sampai di Pematang Siantar, mereka berbagi. Pastor Hildiardus Cos van Wanrooy dan bruder Redemptus mulai membuka komunitas di Jalan Bali. Sementara itu, Pastor Quirinus Kramer pergi ke Sidikalang untuk mengambil alih paroki Sidikalang. Lalu Cos van Wanrooy dan bruder Redemptus mulai membangun komunitas ini, komunitas Jalan Bali, pada bulan Mei tahun 1965. Dan pada bulan November pada tahun yang sama, tingkat pertama sudah selesai dengan ukuran 40 kali 60 meter. Dan biara ini diberi nama Pelindung Santo Yosef. Tanggal 21 Juli 1966, dua frater, yaitu Anastatus Sutiarso Sudibyo dan frater Sixtus Caturianto Pujadharma, berangkat dari Batu Malang menuju Pematang Siantar. Lalu disusul oleh tabisan baru yang ada pada waktu itu, yaitu yang belajar teologi, bernama frater Carolus Chu Kian Chun, Tarsisius Lim Kian Bian Song, dan Nonius Bartold Anton Parera, serta Gregorius Evers. Setelah biara tahap pertama selesai dan beberapa frater sudah tiba di sini, dua dosen pertama sampai ke biara ini adalah waktu itu masih pastor, yaitu Franciscus Saverus Hadisumarta sebagai dosen kitab suci, dan
juga Romo atau Pastor Romualdus Henricus Molling. Merekalah dosen teologi untuk di Pematang Siantar. Pada tahun 1967, teologi secara resmi dipindahkan di Pematang Siantar. Dan pada waktu itu, Ordo Karmel bekerja sama dengan Kapusin yang sebelumnya ditempatkan di Parapat. Dan pada tahun itu, mereka memindahkan teologi mereka di Jalan Medan, dan Karmelit dan Kapusin kuliah bersama-sama secara bergantian tempat. Tetapi tidak berselang, dalam waktu 4 tahun, teologi di Pematang Siantar harus ditutup karena kekurangan panggilan. Yang kedua, kekurangan dosen karena Ordo Karmel tetap membuka filsafat di Batu, Malang. Dengan alasan itulah, teologi Pematang Siantar dipindahkan kembali ke Malang, bukan lagi ke Batu, dan bekerja sama dengan Kongregasi Misi atau CM. Lalu, Komunitas Jalan Bali bersama dengan paroki, bersamaan dengan sekolah yang juga dibentuk oleh Ordo Karmel, diserahkan kepada keuskupan secara cuma-cuma. Dan paroki yang didirikan oleh Karmel di Jalan Bali diberi juga paroki Santo Yusuf, dan itu juga diserahkan kepada keuskupan untuk dikelola. Karmelit yang datang ke Sumatera, dan satu dari mereka yaitu Quirinus Kramer mengambil alih paroki di Sidikalang. Kristiani di Sidikalang sudah ada sejak tahun 1938 yang didirikan oleh para Kapusin. Tidak lama setelah Quirinus Kramer mengambil alih paroki Sidikalang dari Kapusin, 2 dari Karmelit menyusul dia, yaitu Romo Kahmadi dan Arnoldus Hutten. Tidak lama kemudian, pada tahun 1966, Maternus Konings dan juga Carmelus Qui Tiamji datang untuk memperkuat pelayanan di Sidikalang. Dari Sidikalang inilah nanti mereka akan melayani umat Katolik di seluruh Kabupaten Dairi. Pada waktu Karmelit mengambil alih paroki Sidikalang, paroki ini memiliki hanya 1 stasi, yaitu Parongil. Dan kemudian setelah beberapa lama Karmelit berkarya di sini, Romo Kahmadi mulai membuka stasi, yaitu Tigalingga pada tahun 1965. Dan Tigalingga pada waktu itu langsung sekaligus menjadi kuasi paroki. Dan kemudian dia dibantu oleh Pastor Hutten, sehingga kuasi paroki Tigalingga menjadi paroki pada tahun 1967. Dan pastor paroki pertama adalah Pastor Kahmadi. Stasi Sumbul dibentuk dan dilayani oleh para Karmelit dari Sidikalang. Dan gereja pertama dibangun di Sumbul ini, yang sekarang bisa dilihat di belakang ini. Ini adalah gereja pertama yang sekarang menjadi pastoran dari paroki Sumbul. Sumbul menjadi paroki
pada tahun 1967 dan pastor pertama adalah Quirinus Kramer. Tetapi kita harus mengetahui bahwa Sumbul bukan gereja pertama Katolik. Sudah ada sebelumnya gereja di Silalahi yang dibangun pada tahun 1937 yang dilayani dari paroki Seribu Dolok, para Kapusin. Kemudian dibentuk lagi stasi di Siboras pada tahun 1954, juga dilayani dari Seribu Dolok, dan selanjutnya pada tahun 1957 stasi Gunung Slamet juga dilayani dari Seribu Dolok. Setelah Sumbul menjadi paroki, stasi yang tadi disebutkan seperti Silalahi, Siboras, dan Gunung Slamet dilayani oleh Sumbul, dan kemudian Sumbul membuka lagi stasi-stasi yang sekarang begitu banyak stasinya. Pada tahun 1973, atas kerjasama Provinsi Indonesia dengan Australia, 2 misionaris dari Australia datang untuk berkarya di Sumbul. Kedua misionaris itu adalah Anthony Sherry dan Paul Gare. Anthony Sherry mulai merancang bangunan gereja ini yang sekarang kita lihat pada tahun 1973 bersama dengan Bruder Otto. Mereka mulai mencari bentuk ciri khas gereja Pakpak, dan mereka mulai membangun gereja ini pada tahun 1973 dan selesai pada tahun 1976. Dan gereja ini adalah gereja yang pertama yang berinkulturasi secara bangunan dengan budaya setempat, yaitu budaya Pakpak. Sehingga gereja ini yang sekarang kita lihat di sini adalah ciri khas rumah adat Pakpak. Karena Sidikalang adalah daerah Pakpak Dairi, sehingga Anthony Sherry berusaha untuk mewujudkan budaya itu dalam bentuk bangunan ini. Lalu pada tahun 1967 dan sudah dimulai pada tahun 1966, Pastor Beatus Pepper mulai membuka paroki di Medan. Dan pembangunan paroki Santo Paulus di Pasar Merah Medan dimulai pada tahun 1967. Dan setelah 2 tahun membangun paroki ini, membangun gereja, pada 9 November 1969, paroki ini diberkati oleh Uskup Ferrerus van den Hoor. Dalam perjalanan Ordo Karmel telah bekerja di berbagai paroki, dan saat ini ada paroki Salak, paroki Kisaran, paroki Perdagangan, dan paroki Pancinta Damai. Dan setelah itu juga Ordo Karmel membuka paroki di Mentawai, yaitu 2 paroki dipercayakan kepada Ordo Karmel, yaitu paroki Tua, Pejat, dan Sioban. Pada tahun 2020, Ordo Karmel juga diminta untuk berkarya di Keuskupan Palembang.
dan Ordo Karmel dipercayai untuk mengelola paroki Sungai Lilin di Palembang. Dan saat ini Ordo Karmel banyak bekerja di paroki di Keuskupan Medan, Keuskupan Palembang, Keuskupan Padang, dan kemudian ada rencana juga membuka paroki di Keuskupan Sibolga di Pinang Sori. Kita melihat bahwa perkembangan paroki dan juga perkembangan Ordo Karmel sangat baik di Sumatera. Dan untuk itu juga panggilan juga berkembang di sini di Sumatera, dan sudah banyak buah dari panggilan untuk menjadi imam maupun bruder. Dan saat ini Ordo Karmel telah memiliki postulat yang didirikan pada tahun 2009, yang dimulai sudah 2008 dan telah menghasilkan banyak imam dan juga biarawan Ordo Karmel. Dengan demikian, maka buah dari perkembangan Ordo Karmel di Sumatera bisa dikatakan menghasilkan banyak buah dan juga untuk membantu gereja dan terlebih-lebih Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Padang, Keuskupan Palembang, dan juga Keuskupan Sibolga. Ordo Karmel berkarya 50 tahun di Keuskupan Agung Medan. Pada tahun 2015, sebagai hadiah dari karya tersebut, di mana Ordo Karmel berkarya selama 50 tahun, Rumah Retret Pusat Spiritualitas Karmel diresmikan pada tahun 2015. Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya Rumah Retret ini berdiri dan diresmikan pada saat perayaan jubileum 50 tahun Ordo Karmel pada tahun 2015. Sampai sekarang Rumah Retret berjalan begitu baik dan dikelola dengan secara profesional, sehingga banyak membantu orang untuk menemukan kekayaan spiritualitas di tempat ini. Tidak lama kemudian, pada tahun 2022, Ordo Karmel Sumatera juga memiliki asrama yang diresmikan pada tahun tersebut di Universitas Santo Thomas Medan. Dengan asrama ini, Ordo Karmel juga berusaha untuk membantu mereka yang belajar di universitas tersebut untuk menuntut ilmu dan sekaligus membantu mereka dalam perkembangan hidup rohani dan hidup spiritual. Sampai saat ini, Ordo Karmel Sumatera masih memiliki dua kategorial ini yang dikelola secara profesional, dan mudah-mudahan di kemudian hari juga menemukan bentuk pelayanan spiritual di dalam bidang lain.